Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, buruk kecil, kumpang. Buruk, astagfirullahaladzim. Awas langsung. Ini, buruk ini. Indonesia lagi-lagi berduka. Bencana longsor besar baru saja terjadi di wilayah Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu dini hari 24 Januari 2026 lalu. Kelihatan kan langsung dari atas gunung longsorannya. Itu Gunung Burangrang. Ayo, makan. Oh, sampai sini nih longsorannya nih. Oh, itu ke bawah masih ada tuh. Waduh, itu. Allah. Tuh ke sana tuh. Belok ke arah barat tuh. Cuman ke sana kecil. Belok ke arah barat tuh. Oh. Cuman ke sana kecil, ini yang longsoran besar tertahan di sini nih. Tuh semuanya greenhouse gini nih. Saat kejadian, warga yang tengah tertidur pun panik dan sesegera mungkin mencari perlindungan ke rumah tetangga atau kerabat yang tidak terdampak. Kejadian ini menjadi perhatian nasional karena skala kerusakannya cukup besar, yakni mencapai 30 hektar. Pada di korban longsor Pasir Kuning pada di RW 05 RT 05 RW 11, terus dievakuasi 4 jalmi di Pasir Haur. Muhun seep sagalana pada di. Longsoran diakibatkan oleh curah hujan tinggi tanpa henti ini pun menimbun sekitar 30 rumah warga di desa Pasir Langu yang ada di kaki gunung Burangrang. Pasca kejadian, terlihat dengan jelas sisa longsoran dari kejauhan. Dan rekaman kamera drone juga berhasil menemukan lokasi yang diduga menjadi titik awal longsor tersebut, yakni di Kampung Pasir Kuning dan Kampung Babakan, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Sedikitnya 400 hingga 600 warga harus dievakuasi, seperti di aula desa dan gedung sarana olahraga. Hingga kini, proses evakuasi masih dilakukan. Ada secerca harapan saat korban masih ditemukan dalam keadaan selamat. Sama halnya dengan Arsya, balita 2 tahun yang ditemukan selamat di atas genting rumah yang terkubur longsor. Namun pilu pun tak bisa dibendung saat 25 kantong jenazah satu persatu mulai diidentifikasi. Hingga 26 Januari kemarin, sedikitnya 17 korban berhasil diidentifikasi dan diserahkan kepada keluarga. Sedangkan 8 jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi. Dan berdasarkan data dari jumlah warga di lokasi kejadian, terdapat 74 hingga 82 orang masih dinyatakan hilang. Mirisnya, 23 prajurit marinir TNI AL pun menjadi korban saat menjalani latihan pratugas untuk persiapan pengamanan perbatasan RI dan Papua Nugini. 4 diantaranya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. ...24 Januari lalu, hujan deras memang terpantau di wilayah Kecamatan Cisarua seperti di Curug Pelangi atau yang dikenal dengan Curug Cimahi. Akibatnya, debit air terjun menjadi deras dan objek wisata yang lokasinya cukup dekat dengan Kampung Pasir Kuning itu pun ditutup sementara.
Tak hanya faktor alam, seperti curah hujan ekstrim, alih fungsi lahan juga jadi faktor pendukung terjadinya longsor. Pembukaan lahan hutan menjadi perkebunan sayur dan kawasan wisata belakangan juga jadi sorotan. Hal ini sudah dapat dipastikan berperan dalam mengurangi kemampuan tanah dalam menahan air. Kini, nasi telah menjadi bubur yang bisa dilakukan terus melangkah maju dan melakukan penanganan terbaik. Pencarian terus dilakukan secara optimal dengan melibatkan hampir 1.000 personel gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI Polri, BPBD, dan juga relawan. Tak hanya di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, fenomena tanah bergerak juga terjadi di Pekalongan, Jawa Tengah, 23 Januari lalu. Detik-detik kejadian pun direkam warga dan viral di media sosial. Sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, tebing Sungai Kupang di Duku Rompeng Kerajaan Desa Krompeng, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, longsor. 2 rumah di dekat lokasi mengalami kerusakan dan 17 warga harus mengungsi mendadak. Kedua rumah tersebut milik Yasin, 53, seorang perangkat desa, dan salah satu warga setempat bernama Rofik, 54 tahun. Yang mencengangkan, longsor di Pekalongan, khususnya di sekitar Bukit Gunung Beser, Petung Kriyono, dan Desa Krompeng, Kecamatan Talun, terjadi hingga 30 kali dalam kurun waktu 2 hari, yakni dari 22 hingga 23 Januari 2026 lalu. Selain itu, material tanah pun menimbun jalan, rumah warga, sehingga warga perlu dievakuasi. Lagi-lagi curah hujan tinggi menjadi faktor terjadinya longsor. Kondisi tanah di tebing Bukit Gunung Beser, Petung Kriyono yang sudah jenuh air dan sangat rawan, turut menjadi faktor longsor susulan hingga 30 kali. Arus deras Kali Krompeng pun turut menggerus tanah di bantaran hingga menyebabkan erosi tebing yang mengancam pemukiman. Pasca longsor, akses jalan utama ditutup total. Beberapa rumah warga terancam ambles, khususnya di area Krompeng dan Petung Kriyono. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kita harus waspada dimanapun berada ya pemirsa.